Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 1 Mei 2022 bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Mari sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, dari pengalaman iman di Danau Tiberias, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, ketika ditinggalkan oleh Yesus, para murid mengalami masa sulit, ujian iman yang berat karena kematian Yesus yang tragis. Mereka mengalami kesedihan yang dalam. Sebelum mengikuti Yesus, mereka adalah nelayan, penjala ikan. Ketika mereka mengikuti Yesus, mereka meninggalkan kerja mereka sebagai nelayan dan mengikuti Yesus sebagai penjala manusia. Dan setelah Yesus tidak ada lagi bersama mereka, mereka kembali
menggeluti pekerjaan mereka yang lama sebagai para nelayan penjala ikan. Di sini kita belajar untuk tinggalkan kesedihan kita yang dalam, yang kadang membuat kita terpuruk. Kita berani untuk move on. Kita berani untuk meninggalkan manusia lama, meninggalkan kesedihan kita yang dalam itu. Karena kita yakin dan percaya bersama Tuhan yang bangkit, kita mampu melewati semua badai hidup itu. Dan yang kedua, kalau tidak dapat ikan dengan menebarkan jala di sebelah kiri perahu, maka Yesus mengatakan, ubah arahnya, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Di sini Yesus memberikan kita arahan, menunjukkan sekian banyak solusi kepada mereka, kepada kita yang sedang bimbang, bingung, ragu-ragu, dan takut. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada semangat baru yang luar biasa yang dialami oleh para murid di Danau Tiberias itu. Ketika mereka menangkap ikan begitu banyak, mereka tahu itu adalah Yesus. Itu Tuhan, kata Yohanes. Dan Petrus begitu bersemangat dan antusias. Murid-murid penuh semangat mewartakan Injil. Kita pun siap untuk menjadi manusia Paskah, utusan Tuhan yang penuh semangat pula dan antusiasme yang tinggi mewartakan Injil, kabar gembira bagi dunia. Karena dengan semangat Paskah, kita meyakini satu hal ini, bahwa Allah menulis dengan pena yang tidak pernah buruk kualitas tintanya. Dia berbicara dengan lidah yang tidak pernah keseleo. Dan Allah di dalam diri Yesus bertindak dengan tangannya yang tidak pernah gagal. Semoga kita semua menjadi pewarta saksi kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 1 Mei 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.